Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Oh, penulis asal Kalimantan Timur yang kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Musim hujan tiba lebih awal dari waktu-waktu sebelumnya. Meski biasanya di musim kemarau pun, bulir air dari langit itu masih kerap menyapa Sanaksara. Ruangan besar itu terasa begitu sibuk. Para pekerja tengah menggunting menyusun huruf yang terbuat dari styrofoam dan helai kain yang nantinya akan digunakan sebagai hiasan di dinding-dinding. Lampu-lampu berwarna-warni terlihat menumpuk di satu sudut untuk nantinya dipasang agar acara semakin semarak dan meriah. Ya, sudah menjelang akhir tahun, waktu di mana banyak tempat mengadakan pesta pergantian tahun dengan hingar-bingar dan degup lantunan musik elektronik. Semua tempat hiburan mempersiapkan demi sebuah pesta yang semarak dan raca penjualan dengan keuntungan besar yang semakin meroket. Santi sedang berada di warung makan langganannya untuk makan siang. Dia adalah seorang female disc jockey yang sudah tentu akan ikut menyemarakkan pesta pergantian tahun. Acara seperti itu adalah perhelatan yang paling ia tunggu karena harga tawar yang lebih tinggi, fasilitas yang bisa dia dapat, juga berbagai bonus lain dari pihak tamu dan penyelenggara. Kali ini sedikit berbeda. Saat biasanya ia mendapatkan pekerjaan mengisi pergantian tahun dari luar kota, kini ia justru dapat dari salah satu hotel besar di kotanya sendiri. Sudah tentu ia senang. Ia tak perlu menempuh perjalanan jauh yang beresiko, dan sudah tentu harga yang ia dapatkan pun lebih besar karena tak perlu membayar salah satu temannya untuk menjadi sopir dan kru. Ditambah, biasanya ia akan mendapatkan voucher menginap gratis selama 2 malam sebagai komplimen karena sudah ikut menjadi bagian dari acara. Dan sudah tentu voucher itu bisa ia jual dengan harga yang lebih rendah atau bahkan ia pakai sendiri. Santi merasa santai karena daftar lagu yang ia mainkan sudah tersusun rapi di laptopnya. Pun dengan suaminya, Andre, yang sedari awal mendukung karir istrinya itu sudah tentu mendapat bagian. Setidaknya 1/3 dari honor yang didapat. Selain itu, mereka berdua juga sudah memiliki usaha clothing sendiri yang dapat menopang hidup sehari-hari. Untuk Andre dan Santi, acara seperti pesta pergantian tahun adalah cara untuk mengakomodir hobi mereka akan minuman beralkohol. Karena itu pula, keduanya belum memutuskan untuk melakukan program hamil. Rokok dan alkohol sudah tentu akan mempengaruhi dan memberi pengaruh buruk pada janin yang nantinya dikandung. Karena itu, mereka belum merasa siap dan masih ingin hidup berdua dan menikmati apapun yang mereka suka. Keduanya bercengkrama dengan teman-teman yang biasa makan siang bersama. Terlebih, warung tempat mereka makan adalah milik teman mereka sendiri.
Sudah tentu, tak ada batas bagi mereka untuk bergegas dan meninggalkan tempat itu. Ditambah setiap hari, selalu saja bahan pembicaraan bodoh yang membuat mereka sangat betah untuk berbincang. Sanaksara hari ini tidak mendapatkan jatah hujan. Santi, Andre, Juna, dan Surya bahkan berencana untuk menaiki bukit di pinggiran kota untuk menikmati suasana matahari terbenam sambil membuat video. Keempatnya memang sudah lama kenal, bahkan sampai belasan tahun, karena masa pertemanan yang begitu lama pula lah mereka selalu bisa mendapatkan topik pembicaraan dengan tema yang bodoh dan sama sekali tak berbobot. Jadi, kayak apa kena di hotel? Bisa kau umpat? Tanya Juna yang merupakan seorang duda double degree. Ia sudah tentu ingin ikut masuk ke pesta dan menikmati suguhan yang diberikan pada Santi. Terlebih, Santi tak mungkin menghabiskannya sendiri. Bisa aja, karena kita beimbai aja tulak. Tapi bubuhan ikam kada kawa umpat mobil, bawa motor sorang-sorang, jawab Santi yang nantinya akan menggunakan mobil dengan Andre, sementara Juna dan Surya diminta untuk mengendarai motor masing-masing. Bah, coba selajuran saja. Jadi kadang alih cari parkiran, ucap Surya yang lebih senang jika mereka berempat berangkat bersama. Terlebih, parkiran motor di hotel itu menyatu dengan mall yang sudah pasti akan gelap dan seram. Bah, kami sekalian nginap, masa hendak guring meski mengantar bubuhan ikam dulu, saut Andre yang berencana langsung menuju kamar selepas acara tanpa mau dicampuri oleh kedua temannya. Ya udah, atur aja munme itu, jawab Juna yang pada akhirnya mengerti bahwa pasutri pemabuk itu hendak menikmati malam berdua tanpa gangguan. Dalam pikirannya sudah tentu terlintas hal yang mesum dan baginya sangat bisa dimengerti. Terlebih, ia adalah duda double degree. Keempatnya kembali merokok, sembari sesekali menyesap minuman dingin yang tak lagi manis, sembari menunggu sore tiba untuk nantinya akan pergi mencari suasana senja yang sendu dan bisa dijadikan bahan untuk sosial media. Seorang wanita berusia awal 30-an tengah sibuk mondar-mandir karena tempatnya bekerja terasa begitu sesak dan penuh dengan kegiatan. Dialah Maria, seorang wanita yang menjabat sebagai event manager yang sudah tentu sangatlah repot dengan berbagai persiapan. 2 minggu sebelumnya, ia sudah repot dengan pernak-pernik Natal. Kini, ia kembali repot untuk persiapan pesta tahun baru. Hotel tempatnya bekerja memang merupakan salah satu hotel terbesar di Sanaksara. Hotel yang jaraknya begitu dekat dengan sebuah pusat perbelanjaan hingga parkir 2 gedung itu mau tak mau harus digabungkan. Sebenarnya, ia merasa persiapan pesta pergantian tahun kali ini tak jauh berbeda dengan pesta-pesta yang pernah dihelat sebelumnya. Namun, kali ini ada satu hal yang rasanya cukup berbeda. Maria adalah teman satu sekolah dengan Andre saat SMP, bahkan kelas mereka dahulu bersebelahan. Karena itu pula rasanya seperti pesta pergantian tahun dibarengi dengan reuni kecil. Meski keduanya tak begitu akrab dan dekat saat SMP, namun pernah berada di organisasi yang sama sudah tentu membuat keduanya saling mengenal dan berteman. Meski tak pernah berkomunikasi melalui telepon atau media sosial, keduanya tetap saja akrab saat bertemu, baik sengaja ataupun tidak. Maria yang berbadan mungil menunjuk barang-barang untuk diletakkan dan dipasang sesuai dengan perencanaan. Tak segan, ia juga memasang sendiri benda-benda dan pernak-pernik di tempat yang sekiranya bisa ia jangkau. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja di hotel ini.
Dia bahkan memulai dari tingkatan staf terbawah hingga akhirnya menduduki jabatan manajer. Karena yang akan mengisi acara pergantian tahun adalah istri dari teman SMP-nya, maka ia menyiapkan komplimen berupa kamar yang dirasa paling bagus untuk mengisi acara dan honor yang sudah tentu cukup dan dijamin tak menimbulkan rasa tak enak antara sesama teman. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Terlebih, disc joki yang lain sudah mendapatkan jadwal di tempat lain. Ditambah, Santi berani menolak tawaran dari luar kota karena tahu bahwa Maria adalah kawan sekolah suaminya. Sudah tentu, Andre mengambil andil sehingga kerjasama itu akhirnya bisa menemukan kata sepakat. Sanaksara terasa penuh. Banyak kendaraan tumpah ruah di jalan. Banyak orang sudah berbelanja sejak sore hingga terjadi banyak kemacetan, terutama di ruas-ruas jalan yang di tepinya banyak pedagang jagung dadakan. Penuh di jalan, penuh pula di ballroom hotel. Para pekerja sedang mempersiapkan dan memastikan perhelatan pesta pergantian tahun malam ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan meriah. Santi sudah menaruh alat yang akan ia gunakan di tempat acara. Tak ketinggalan melakukan soundcheck untuk memastikan penampilan malam ini tak ada hambatan. Berbagai minuman, juga pernak-pernik sudah terpasang agar acara semakin meriah dan semarak. Kini mereka semua hanya bisa berharap malam ini tidak akan turun hujan sehingga mereka yang sudah reservasi bisa datang tanpa hambatan. Keadaan di parkiran hotel yang menyatu dengan pusat perbelanjaan terasa begitu sesak oleh jejeran mesin beroda yang diparkir teratur namun tak meninggalkan tempat kosong. Beberapa kali terlihat petugas parkir berkeliling memastikan tak ada tindak kriminal, baik itu curanmor ataupun pencurian helm yang sering terjadi di tempat-tempat ramai. Langit Sanaksara terlihat begitu menguning jika dilihat dari parkiran yang gelap tanpa penerangan yang memadai. Di tempat lain, Andre menatap senja terakhir di tahun ini dari atas bukit tempat biasanya ia menghabiskan waktu. Sekilas, ia seperti merefleksi diri, mengingat pencapaian dan apa saja yang sudah ia lakukan di sepanjang tahun. Tak ketinggalan, ia juga teringat beban dan target yang harus ia panggul dalam menjalani tahun selanjutnya. Matahari sudah sepenuhnya terbenam, tenggelam dari balik dua bukit yang pendarnya tak lagi tersisa di pantulan sungai besar dengan air yang kuning. Dia beranjak. Sudah waktunya ia pulang dan beristirahat sejenak karena nanti malam ia akan menemani istrinya bekerja. Santi dan Andre sudah memutuskan untuk mengendarai sepeda motor. Ia tak mau mengendarai mobil karena sudah dipastikan mereka akan terjebak macet selama berjam-jam. Terlebih, alat yang akan ia gunakan sudah ada di hotel, juga pakaian dan make up sudah ia taruh di dalam kamar yang disediakan oleh pihak hotel. Santi dan Andre berada di kamar mereka. Keduanya masih menunggu untuk turun ke tempat acara sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Kamar mereka terasa begitu lega. Meski bukan kamar yang terbaik dan paling mahal, namun kamar yang mereka huni begitu berbeda dengan kamar standar hotel pada umumnya. Santi masih bersantai sembari mendengarkan set lagu yang akan ia mainkan, sementara Andre sedang berselancar dan menonton video dengan ponselnya. Waktu di ponsel sudah menunjukkan pukul 10:40. Sudah waktunya mereka berdua bersiap dan turun karena Santi mendapat jadwal pukul 11:10 dan akan bermain hingga waktu pergantian tahun. Pasutri itu berjalan berdua
sembari menenteng tas berisi laptop menyusuri koridor yang lantainya dilapisi karpet tebal. Lampu-lampu menyala dengan warna hangat sehingga tempat itu terasa begitu nyaman. Ditambah alunan piano dari pengeras suara dengan volume kecil membuat mereka berdua merasa sedikit terbuai. "Bentar, aku ke parkiran dulu. Liquidku ketinggalan," ucap Andre setelah keduanya keluar dari lift. Andre menuju parkiran motor, sementara Santi langsung menuju ballroom. Lelaki itu menyusuri lobi dan berbelok menuju area gelap, di mana motor diparkir berjajar dengan cahaya yang terlalu minim. Andre merasa mulutnya terasa pahit. Ia mendekati beton pembatas setinggi dadanya dan langsung meludah ke bawah. Kepalanya sempat keluar dari batas beton yang merupakan pembatas gedung yang mana ia tak tahu apa di bawahnya. Dengan santai, ia menuju motornya dan mengambil liquid untuk rokok elektriknya. Baru saja ia hendak menutup jok motor, tiba-tiba ia merasa merinding. Seluruh bulu halus yang ada di tubuhnya mendadak berdiri, padahal tidak ada angin yang berembus. Ia tak bisa melihat dengan jelas. Jikalau ada yang melintas, yang bisa ia tangkap hanyalah siluet dan bayangan. Pun dengan langit-langit gedung parkiran, tak ada yang bisa dilihat selain kegelapan pekat. Andre tak tahu, ia tak lagi sendirian. Sesuatu sudah mengamatinya tepat di atas kepalanya, sesuatu yang menempel dengan pakaian yang seluruhnya berwarna hitam hingga sama sekali tak nampak. Andre bergegas meninggalkan parkiran dan langsung kembali ke ballroom hotel. Dia sangat malas jika harus berurusan dengan penjaga, terlebih ia adalah manajer dari istrinya yang akan tampil. Semua terasa biasa. Andre tak sadar, ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Sesuatu yang tak terlihat mengikutinya bahkan satu jengkal dari punggungnya. Tempat itu sudah diisi oleh mereka yang haus akan hiburan. Dengan bekal dompet yang tebal, musik berdentum kencang menggedor gendang telinga setiap orang yang ada di ruangan. Lampu utama sudah dimatikan, diganti kilau warna-warni. Lampu panggung dengan bola disko berukuran besar di tengah ballroom. Botol-botol minuman keras diedarkan. Asap rokok menguar menusuk mata. Tempat yang biasanya digunakan untuk rapat, pertemuan, seminar, dan pesta pernikahan itu bertransformasi menjadi arena hingar-bingar yang gegap gempita. 5, 4, 3, 2, 1. Hitung mundur diteriakan oleh semua orang seiring dengan angka yang tertera di belakang disc joki. Trompet ditiup bersautan, konfeti diledakkan hingga memuntahkan potongan-potongan kecil kertas kerlap-kerlip yang berkilau. Semua bersorak, disambut kembali dengan dentuman musik elektronik yang dimainkan dari perangkat yang dibawa Santi. Pak Sutri itu menikmati malam dengan alkohol yang menghangatkan tubuh dari dalam. Tanpa sadar, sesuatu tengah mengincar mereka di peraduan. Pukul 2 dini hari, Pak Sutri itu meninggalkan tempat pesta. Santi sudah terlampau mabuk karena selalu diberi minuman dibarengi dengan lembaran uang. Andre yang masih sadar sebenarnya masih ingin berada di ballroom, terlebih masih ada Juna dan Surya. Namun ia tak mungkin membiarkan istrinya itu berjalan seorang diri menyusuri koridor yang sepi. Dia tetap harus bertanggung jawab akan keselamatan istrinya. Santi dipapa untuk bisa berjalan. Sesekali ia berjalan miring hingga menabrak dinding koridor. Wajahnya memerah dengan penglihatan yang buram. Make up tak lagi membuat mampu mencerahkan wajahnya. Yang terlihat hanyalah wajah layu dengan kesadaran yang sudah mengawak. Ceklek.
Kunci pintu terbuka saat Andre menempelkan kartu yang ia ambil dari kantong celananya. Keduanya memasuki kamar yang gelap karena listrik baru akan menyala jika keycard disematkan ke sebuah soket khusus. Penyejuk udara seketika menyala, dibarengi terang lampu yang akhirnya mendapatkan daya. Andre membaringkan Santi yang kesadarannya hanya sisa sedikit di atas kasur empuk berukuran besar. Lelaki itu beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan membuang hajat. Pintu kamar mandi ditutup dan dikunci. Andre duduk di atas kloset sembari menatap layar ponselnya. Tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip cepat beberapa kali. Aroma di tempat itu mendadak dipenuhi bau busuk dan dupa yang menyengat. Andre yang hanya merasa berat di kepalanya tak sadar. Ia hanya terfokus pada layar ponsel dan perutnya yang melilit. Suara kembali terdengar lirih, membuat Andre sempat mengangkat wajahnya, namun tak bergeming. Ia tak merasakan dan menyadari apapun. Suara semprotan air terdengar, disusul suara flush dari toilet. Andre berencana membuka pakaiannya dan hendak mandi agar merasa segar. Tubuh dan wajahnya terasa lengket oleh asap rokok yang mengepul di tempat acara. Namun dia yang sudah memegang bagian bawah kaosnya mendadak diam. Matanya nanar, terpaku pada cermin di depannya. Dia akhirnya sadar bahwa sedari tadi ia tidak sendirian. Sesuatu yang hanya pernah ia lihat di tayangan film akhirnya benar-benar nampak di hadapannya. Andre mematung. Ia tak bisa bergerak, tak mampu beranjak. Di dalam cermin, sesosok wanita tua dengan penutup kepala hitam beraksen putih tengah mengetuk-ngetukkan kukunya yang hitam dan panjang di cermin. Apa yang ia dengar sedari tadi ternyata bukanlah efek dari kelistrikan pada lampu, melainkan ketukan dari sesosok wanita tua. Rasanya ia hendak berteriak. Sesosok wanita dengan penampilan serupa seorang pelayan Tuhan justru menyeringai padanya. Desis disusul tawa tercekat menggema menghantam dinding-dinding kamar mandi yang dingin. Kaca bening yang membatasi area mandi dan kloset itu bergetar dibarengi dengan gebrakan tangan di cermin. Di benda yang bisa memantulkan objek itu, ia melihat dirinya bersama seorang wanita. Benar, ia sama sekali tidak sendirian. Andre berusaha memalingkan wajahnya, namun sendinya terasa terpatri, leher terkunci dan kelopak matanya seolah dipaksa untuk bisa membuka. Dia tak bisa apa-apa selain berharap Santi bangun dan membuka pintu. Namun harapan hanyalah harapan. Istrinya itu justru mendengkur tenang tanpa gangguan. Kesadaran istrinya sudah benar-benar hilang dan tenggelam dalam tidur yang begitu nyenyak. Lirih suaranya terdengar meski ia masih tak mampu untuk berteriak. Lehernya bisa menoleh menatap pintu sembari satu tangannya berusaha menggapai kenop. Hanya dengan mencodongkan tubuh ia bisa saja menggapai benda yang dituju, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Kenop pintu terasa begitu jauh dari jangkauan jemarinya. Lelaki itu bergidik kala angin dingin tiba-tiba menerpa wajahnya yang menoleh ke arah pintu. Andre kembali menolehkan wajahnya menghadap cermin. Namun itu adalah sebuah kesalahan fatal. Apa yang tadi ia lihat tak lagi berada di pantulan dimensi yang berbeda. Sosok serupa suster itu justru tengah berdiri melayang memunggunginya sambil terus mengetuk-ngetuk cermin dengan kuku hitamnya. Andre semakin panik. Bahaya sudah benar-benar berada di depannya. Tak ada doa yang bisa ia panjatkan. Ada keraguan di dalam dirinya. Ia baru saja bermaksiat dan mungkin saja Tuhan tak akan mendengar munajatnya. Kretek.
Sosok wanita itu menoleh, memutar kepalanya hampir 180 derajat hingga bisa bertatapan langsung dengan Andre. Seringai bengis terbubuh di bibirnya, kerutan dari kulitnya yang kendur dan keriput terpampang jelas. Perlahan, tubuh yang sedari tadi memunggungi Andre berputar pelan hingga seluruh tubuh sosok itu benar-benar berhadapan. Tangannya terjulur dengan pelan. Ia membelai wajah Andre yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Lelaki itu tak bergeming, kala kuku hitam dan panjang menggores wajahnya hingga terlihat garis yang perlahan memerah. Tolong jangan ganggu. Andre mendapatkan suaranya, namun hanya terdengar pelan dan lirih. Wajah dua makhluk beda dimensi itu berhadapan begitu dekat hingga Andre bisa mengendus bau anyir dan busuk yang menguar dari mulutnya yang terbuka. Andre berusaha membundurkan kepalanya, matanya berusaha ditutup karena ngeri. Ia tak mampu berbuat apapun kala lidah hitam sosok itu mulai menjulur dan menjilati pipi Andre yang tergores. Rasanya perih, juga bau busuk yang begitu menyengat hingga rasanya ia hendak pingsan. Semakin lama, ia merasa lidah kasar, hitam dan berbau itu semakin menempel dan menyusuri setiap jengkal kulit wajahnya. Andre tak kuat menahan mual, kesadarannya hampir hilang. Dia lebih baik segera meninggalkan kamar sebelum ia benar-benar tumbang dan terluka karena terantuk sesuatu. Dalam ketidakberdayaannya, niatnya terkumpul. Dengan tenaga yang tersisa, ia memaksa untuk bergerak, berpaling, dan melangkahkan kaki. Wah! Ia berteriak sembari berusaha mendorong dan memalingkan muka. Kakinya yang terpatri akhirnya bisa diangkat untuk sedikit melangkah. Jemarinya kini berhasil menggapai kenop pintu kamar mandi dan memutarnya. Andre berhasil melewati ambang, namun apa yang sedari tadi membuatnya mematung justru sudah menghilang kala kepalanya menoleh ke belakang. Sejenak ia bisa bernafas lega meski memorinya masih saja memproses aroma busuk menyengat. Bau itu sudah tak terendus, namun ia masih bisa membaui seolah aroma tak sedap itu menempel di rambut-rambut halus di dalam rongga hidungnya. Andre menyambar air mineral yang sudah disediakan dan diletakkan di meja tepat di depan kasur yang ditiduri oleh istrinya. Dengan cepat, air itu mengalir membasahi mulut dan tenggorokannya, dahaganya sementara sirna. Suara kembali terdengar, persis seperti ketukan kuku yang tadi ia dengar di kamar mandi. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap sekitar untuk memastikan sosok itu tak sedang mengawasi di sudut kamar. Dia bisa melihat istrinya tidur nyenyak tak bergerak, dadanya naik turun teratur seirama dengan nafasnya. Andre terus memindai. Suara itu terus terdengar dari arah jendela yang tertutup filtrase tipis. Dia ragu, dia khawatir dan takut. Namun adrenalin dan jalan pikirnya yang tak sepenuhnya jernih seolah punya inisiatif sendiri. Kakinya bergerak melangkah menuju jendela. Kesadarannya menolak, namun tubuhnya seolah memiliki nyawa sendiri. Dia mendekat dan menyibak pelan filtrase yang menutupi kaca jendela. Andre bisa melihat sosok itu tengah memandangnya dari luar jendela sembari melayang, terus mengetuk jendela dengan kuku-kukunya yang hitam. Andre berbalik, berjalan cepat menuju pintu. Dia harus pergi. Dia tahu sosok itu mengincar dirinya karena istrinya sama sekali tak tersentuh, tak bergeming, seolah tak merasakan gangguan sedikit pun. Ceklek, pintu terbuka. Andre keluar setelah menyambar ponsel dan dompetnya. Sejenak ia merasakan selamat. Ia tentu akan segera keluar dari hotel dan bisa pulang. Namun apa yang ia pikirkan belum tentu seiring dengan realita yang ada di hadapannya. Ia baru menyadari
ini adalah keputusan yang tak sepenuhnya bijak. Dia menoleh ke kiri dan kanan, yang ada hanyalah koridor kosong dengan cahaya remang tanpa penghuni. Sekejap, bulu kuduknya kembali meremang. Tepat saat ia memikirkan segala probabilitas dalam paranoia yang sedang mendera, ia tak mungkin masuk ke kamar. Pintu itu sudah sepenuhnya terkunci. Jalan satu-satunya hanyalah menyusuri koridor kosong hingga mencapai lift dan turun menuju lobi. Langkahnya terasa berat. Ketukan dan gebrakan kembali terdengar dari langit-langit yang ada di atasnya. Andre sadar dia tidak sepenuhnya sendirian. Langkahnya cepat meski terasa lelah dan gontai. Persendiannya terasa lelah menopang tubuhnya yang tak lagi belia dan lebih gemuk dari 1 dekade sebelumnya. Suara terdengar dari arah belakang. Dia menoleh dan mendapati satu persatu lampu koridor yang remang di belakangnya mulai padam. Andre berlari. Secepatnya ia harus bisa mencapai lift dan menuju lantai bawah. Sepatu bersol tebal itu membentur lantai beralas karpet, menggaung hingga ujung koridor. Suara yang rasanya cukup nyaring untuk mengganggu tamu lain yang sedang beristirahat. Namun tetap saja semua terasa aneh. Pintu-pintu itu tetap saja tertutup, seolah ia tengah berlari di koridor dengan kamar-kamar kosong tak berpenghuni. Dikit lagi, batinnya saat merasa lift sudah dekat. Kurang dari 10 meter dari tempatnya berada, Andre mendapatkan semangatnya. Kekuatannya perlahan pulih, langkahnya semakin cepat. Sementara di belakangnya justru terdengar suara klik dari lampu yang tiba-tiba padam. Tawa kembali terdengar menggema, bersautan dengan tapak sepatunya yang menghantam lantai. Andre mengatur nafasnya. Kala langkahnya berhenti di depan lift yang tertutup, telunjuknya dengan cepat memencet tombol panah ke bawah sesuai dengan arah tujuannya. Ia masih merasa tak aman. Saat seperti ini justru adalah saat yang paling krusial, saat di mana ia hanya bisa diam dan menunggu lift tiba untuk menjemputnya. Sementara ia tak tahu di lantai berapa lift itu berada. Lelaki itu berusaha menyeka keringat yang membasahi dahinya. Ia masih belum bisa tenang. Sejenak dia menoleh, memastikan apa yang terjadi di belakangnya. Namun apa yang ia lakukan justru tidak membuatnya tenang. Dia bisa melihat lampu sepanjang koridor mulai mati berurutan. Tepat sebelum lampu itu mati, sosok wanita tua dengan pakaian serba hitam hingga ke kerudung yang beraksen putih itu justru terlihat merangkak terbalik di langit-langit mengejarnya. Andre tersentak. Ia hanya bisa berharap lift segera terbuka dan bisa masuk tepat pada waktunya. Ting! Suara itu terdengar. Lift yang ia tunggu sudah tiba. Pintu terbuka dengan cepat. Andre melangkah masuk dan memencet tombol untuk menutup pintu. Semuanya harus ia lakukan dengan segera, karena terlambat sedikit saja semuanya akan berakhir berbeda. Pintu berwarna perak itu bergerak menutup. Rasanya begitu lama. Bagi Andre, ini adalah guliran detik terlama sepanjang hidupnya. Sementara tak jauh darinya, sosok suster berbaju hitam dengan wajah pucat penuh guratan kulit yang longsor dan kendur tengah merayap cepat menuju arahnya. Gerakan pintu lift mulai merapat. Pintu tertutup tepat pada waktunya. Kini ia sendirian. Sementara ia merasa aman. Telunjuknya dengan cepat memencet angka 1. Lift mulai bergerak, membuatnya sedikit bernafas lega. Dia menyadarkan punggungnya sejenak ke dinding sembari memperhatikan angka yang menyala bergantian. Aman, sudah turun liftnya. Batinnya dalam hati. Ketenangan sementara bisa ia raih hingga nanti ia benar-benar tiba di lobi. Ia menunggu. Rasanya begitu aneh.
Begitu lama, waktu turun yang seharusnya kurang dari 1 menit terasa begitu lama. Dia bahkan bisa melihat lampu indikator yang tadinya turun kembali menunjukkan angka yang lebih besar, seolah alat yang mengangkutnya itu kembali naik dan turun secara berulang. Dia sadar berada di lift tak bisa melindungi dirinya, bahkan lebih buruk. Andre benar-benar merasa sendirian. Tak ada Santi, tak ada orang lain, hanya dirinya sendiri di dalam ruangan kurang dari 2 meter. Ruang itu terlalu sempit baginya untuk bergerak. Andre berusaha memencet tombol buka, namun benda yang digantung itu sama sekali tak merespon. Dengan cepat, ia menekan tombol berulang hingga jarinya terasa sakit. Kukunya berbenturan dengan permukaan tombol yang mengakibatkan perih. Ting! Lift itu berhenti, membuat Andre kembali bisa bernafas lega. Namun, apa yang ada di bayangannya justru kembali berbeda dengan realita yang nampak di depan matanya. Pintu lift terbuka. Dia tidak mendapati lobi yang luas dengan lalu lalang tamu atau petugas hotel. Di hadapannya kembali terlihat lorong koridor kosong dengan lampu-lampu redup hingga ujung. Ia kembali memperhatikan lampu indikator lantai. Andre terkejut saat mendapati dia masih berada di lantai yang sama. Lift yang ia kira akan turun justru membawanya ke lantai sebelumnya, lantai di mana kamarnya berada. Lampu-lampu remang yang tadinya padam menyala normal. Seperti tak terjadi sesuatu, ia kembali menutup pintu lift dan berusaha mencapai lantai 1 agar bisa menuju lobi. Namun, ketika pintu lift tertutup, ia kembali terdiam. Dia bisa melihat bayangan buram terpantul dari permukaan pintu lift, namun kini ia tidak sendirian. Dia bisa melihat 2 bayangan dirinya dengan kaos merah, juga sesuatu berwarna hitam tepat di belakangnya. Andre terdiam. Kabin lift yang dingin mendadak tak bisa membuat tubuh Andre mengeluarkan keringat. Andre berharap ini adalah mimpi buruk. Ia berharap sebenarnya sekarang ia tengah tertidur bersama Santi. Lelaki itu terjebak di dalam kabin kurang dari 2 kali 2 meter bersama sosok yang sedari tadi mengejarnya. Hal yang terburuk adalah dia khawatir akan terjebak dalam sebuah literasi yang tak memiliki ujung, perulangan-perulangan yang tak bisa ia temui akhirnya, dan berakhir terjebak di tempat ini hingga kehilangan nyawa. Jemari kurus dengan kuku menghitam meraba menggerayangi punggung hingga ke pundak Andre, yang terdiam sempat melirik dan bisa melihat jelas jemari itu meremas dan mencengkram pundaknya yang letih. Kamu kurang ajar. Suaranya serak dan tercekat terdengar di telinga kiri Andre. Aroma busuk kembali menguar, menyapa kedua cuping hidungnya. Andre berdoa. Ia merapal semua ayat yang ia bisa, segala pelajaran agama yang ia dapat kala masih sekolah dasar seperti menguap tak berbekas. Mengapa ia harus diganggu dan diteror? Lantas, apa yang membuatnya dianggap kurang ajar? Pertanyaan-pertanyaan itu sekilas hinggap di rongga kepalanya yang tak lagi dapat mengingat ayat. Jemari kurus penuh keriput itu memegang dagu Andre dan menarik wajahnya hingga menoleh ke kiri sepenuhnya. Andre bisa melihat wajah itu dengan jelas. Kulit pucat yang keriput dengan gurat-gurat lipatan kendur, 2 kelopak dan kantung mata yang hitam, bibir gelap, seringan lebar dengan gigi yang tak lagi utuh, juga lidah yang menjulur meneteskan liur berbau busuk dan anyir. Ini adalah sebuah penglihatan terjelas yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Kamu kurang ajar. Mulut yang menyeringai itu terbuka, memuntahkan kata hardikan yang begitu nyaring hingga telinga Andre terasa berdenging. Mulut itu bergerak menutup, lalu ludah menempel di wajah Andre, membuat lelaki itu tak lagi bisa menjaga kesadaran. Aroma yang ditimbulkan begitu luar biasa busuk.
Andre kehilangan kesadaran, matanya berkunang-kunang, tubuhnya melemas dan limbung. Andre terjatuh ke samping hingga bagian kanan tubuhnya berbenturan dengan dinding lift yang dingin, kepalanya menghantam dinding, dan semuanya gelap. Riuh terdengar. Banyak suara bersahutan dengan nada bingung menggema di koridor. Seorang lelaki parubaya berteriak memanggil petugas untuk mencari pertolongan. Lobi yang tadinya tenang mendadak riuh. Maria yang baru saja hendak pulang terkejut kalau mendapati kawannya itu tergeletak tak bergerak di dalam lift. Kepalanya diangkat, disanggah oleh tamu lain yang tadi sempat meminta bantuan. Dengan uluran tangan para petugas hotel, Andre diangkat bersama-sama menuju back office untuk mendapat pertolongan. Wewangian dan minyak angin dienduskan di depan cuping hidungnya. Maria mendadak merasa tak enak. Ia gugup dan panik. Tak hanya karena ada kejadian di hotel saat ia bertugas, namun kejadian itu menimpa kawan sekolahnya. Berselang beberapa menit, Andre siuman. Dia tersadar dan melihat beberapa orang memandangnya bingung. Ia juga langsung mengenali keberadaan kawan sekolahnya, Maria. "Ikam kenapa, Andre?" tanya Maria yang bingung sambil menyodorkan air hangat untuk kawannya itu. Andre berusaha bangkit dan duduk. Tubuhnya masih terasa lemas dan tak mampu untuk berdiri. Persendiannya terasa lepas dari tempatnya. Dia masih berusaha menarik nafas, menenangkan dirinya, dan mengumpulkan serpihan kesadaran. Butuh beberapa waktu hingga Andre mampu dan siap untuk bercerita. 5 menit. Setidaknya waktu yang harus ditunggu oleh wajah-wajah bingung yang menatap lelaki itu. Andre menarik nafas panjang, menenangkan detak jantungnya, lalu mulai bercerita. Dia mengisahkan kronologi kejadian yang menimpanya, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, hingga di koridor. Dia juga menceritakan perihal lift yang tak mengapa tak pernah mencapai lantai dasar. Hingga ia bercerita bahwa ia terjebak dan diludahi sambil diartik dengan kalimat, "Kamu kurang ajar." Seorang manajer lain yang ikut mendengarkan kemudian maju dan duduk berhadapan dengan Andre. Lantas lelaki itu mulai menanyakan sesuatu. "Pak Andre, sebelumnya melakukan apa, Pak? Dari yang Bapak ceritakan, sepertinya saya merasa familiar. Apakah Bapak sudah melakukan sesuatu di parkiran?" tanya lelaki itu sambil menatap wajah Andre lekat. Andre berusaha mengumpulkan fragmen ingatannya yang berserakan hingga ia berhasil mengingat sesuatu. Ya benar. Semalam itu saya sempat meludah di parkiran. Meludahnya di celah gedung," ungkap Andre yang membuat lelaki itu terkejut. Ya sudah, kalau begitu Pak Andre kumpulkan tenaga dulu. Kalau sudah bisa jalan, nanti saya beritahu sesuatu, jawabnya sambil menunggu Andre memulihkan tenaga. 15 menit. Andre masih lemas, namun ia sudah merasa mampu untuk berjalan meski tak bisa cepat. "Kayaknya saya sudah bisa jalan, Pak," ucap Andre kepada sang manajer. "Baik, kalau begitu Pak Andre dan Bu Maria ikut saya ya," ajaknya. 3 orang itu berjalan menuju bagian belakang, menyusuri koridor-koridor yang sudah tentu tak boleh dijamah oleh para tamu. Maria yang merupakan pegawai senior di hotel itu saja tak pernah sampai di bagian ini. Ketiganya berhenti di depan sebuah pintu besi. Manajer bernama Anton itu lantas merogoh saku celana dan mengambil kunci. Pintu terbuka. Di balik pintu itu terasa gelap, meski ada sedikit bias cahaya. "Ayo, ajak pelan sambil berjalan melewati ambang pintu." Anton berbelok ke kiri, maju beberapa langkah, dan berhenti diikuti oleh Andre dan Maria. Senter dari ponsel dinyalakan dan memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan. 2 kawan itu di hadapan mereka terlihat sebuah struktur dari keramik dengan ujung yang mencuat lebih tinggi dan terdapat tulisan. Ya, mereka bertiga
berdiri di depan sebuah makam yang entah mengapa berada di tempat itu, tepat di celah dua bangunan. Minta maaf, Pak. Andre semalam sepertinya sudah meludahi makam ini. Ini makam seorang suster, pintanya sambil memberi penjelasan singkat. Andre lantas membungkukkan badannya, menekuk satu lututnya, dan meminta maaf dalam hati. Dia juga memanjatkan doa, semoga siapapun yang disemayamkan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Andre kemudian berdiri sembari terus menatap makam dengan keramik hitam. Sudah, ayo kita masuk. Nanti saya ceritakan kenapa makam itu ada di sini, ajak Pak Anton pada Maria dan Andre. Ketiganya lantas kembali menyusuri koridor dan duduk bertiga di back office. Jadi begini, Pak Andre, Bu Maria, Anda berdua ini kan orang asli Sanaksara. Masa kalian tidak ingat sih dulunya gedung apa yang ada di sini? Ucap Pak Anton sembari melayangkan pertanyaan. Iya, di sini dulu ada sekolah Katolik, ucap Maria yang baru sadar bahwa salah satu keluarganya adalah lulusan sekolah yang dulu berdiri di tempat mereka berada. Hal itu membuat Andre akhirnya bisa mendapatkan pencerahan mengapa sosok yang menghantuinya berpakaian layaknya suster. Jadi begini, makam di belakang itu memang makam suster yang memang sengaja dikebumikan di sini. Karena waktu itu tidak pernah ada rencana bahwa tempat ini akan dijadikan hotel. Tapi bukan berarti apa yang mengganggu Pak Andre adalah arwah beliau. Apa yang sudah berpulang akan kembali pada Sang Pencipta. Tapi kalian juga harus ingat bahwa selalu ada entitas lain yang suka mewujud menyerupai. Bisa jadi itu adalah entitas lain yang menghuni celah sempit di antara gedung hotel dan parkiran pusat perbelanjaan. Sudah tentu sosok itu tahu tentang sejarah dan siapa yang disemayamkan di sana. Kebetulan Pak Andre tidak sengaja meludah ke situ, karena itulah Pak Andre diteror dan bentuk terornya adalah wujud suster. Dan Pak Andre harus paham, apa yang Pak Andre lihat adalah manifestasi dari apa yang pernah Pak Andre saksikan. Bisa jadi dulu beliau tidak pakai baju hitam. Kisahnya panjang lebar dan membuat Maria juga Andre kehilangan kata-kata. Sudah, tidak apa-apa. Nanti Pak Andre akan diantar kembali ke kamar ya. Dan Pak Andre juga tidak perlu khawatir, gangguannya sudah selesai, ucap Pak Anton sambil mempersilahkan Andre meninggalkan back office ditemani Maria. Santi dan Andre kembali pulang ke rumah mereka. Andre tak mau bercerita apapun pada istrinya. Beruntung Santi benar-benar nyenyak sampai pagi sehingga tak tahu kalau Andre sempat mengalami teror dan baru kembali ke kamar beberapa menit menjelang pukul 5. Tahun baru sudah tiba. Keduanya kembali ke rutinitas seperti biasa. Namun bagi Andre, apa yang sudah terjadi di hotel itu akan menjadi trauma yang tak kapan akan sirna. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Saujana Story. Ngeri banget ya. Teror yang dialami oleh Andre ini. Ini suster ini ya, biarawati ya. Ini ditampakkannya seperti itu. Mengerikan banget. Satu malam doang teror. Tapi mencekam sampai ke ubun-ubun. Wah, udah pasti trauma ya. Dan ini adalah based on true story teman-teman. Kisah nyata. Dan Bang Jana sendiri menyampaikan sama saya bahwasanya nih hotel ini pernah diinapi oleh salah satu penulis yang juga merupakan sahabat saya, yaitu Bri Story. Wow, luar biasa banget ya. Jadi penasaran di mana? Oh iya, teman-teman ada yang nanya Sanaksara itu kota mana? Jadi benar, ada juga yang jawab ya teman-teman ya. Jadi Sanaksara itu adalah Samarinda. Jadi Bang Jana atau Sojourner Story ini biasa menyebut Samarinda dengan sebutan Sanaksara. Dan apapun itu keren banget. Kisah dari Bang Jana tuh selalu ya terornya mencekam banget dan penggambaran suasananya tuh kayak kita lagi masuk ke dalam cerita itu dan ikut dikejar-kejar tuh kayak Andre. Waduh, ngeri banget ya. Dan ternyata hotel itu dulunya sebelum dibangun hotel adalah sekolah Katolik, dan Maria sendiri baru nggak tuh. Oh iya, dulu saudaranya pernah nih ada yang sekolah di sini, dan di dalam hotel itu ada kuburan dari salah satu suster pengajar di sekolah Katolik itu. Waduh, ngeri banget ya kalau ketahuan, ya bisa orang-orang ngeri dong nginep di situ ya.
Dan sampai saat ini hotel itu masih ada, tapi yang pasti selama kita baik-baik saja, aman-aman aja teman-teman ya. Tapi untuk pastinya di mana, ya biar menjadi misteri aja. Terima kasih Bang Jana untuk kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, yuk diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.